وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواتي الأعزاء الأساتذة الفضلاء حفظني وحفظكم الله جميعا. Mendidik anak adalah merupakan tugas mulia sekaligus ujian berat bagi setiap orang tua, dan demikian pula bagi setiap al-mudarris, orang-orang yang mengajar dan mendidik anak-anak tersebut. Diberikan lebih dari sekedar ilmu dan kasih sayang, bukan hanya modal ilmu dan kasih sayang saja, untuk bagaimana caranya bisa mendidik anak tersebut dengan baik. Namun lebih daripada itu, melainkan juga kesabaran yang tak terbataslah yang harus mesti ditanamkan pada diri kita semua. Orang tua sebagai pembelajar awal atau pengajaran awal bagi anak-anaknya, bapaknya ataupun ibunya, abinya ataupun umminya, maka dia harusnya dan senantiasa berusaha dan berupaya menanamkan sifat kesabaran itu pada dirinya. Tidak mudah tergesa-gesa di dalam menyikapi tindak tanduk dan perilaku yang dilakukan oleh anaknya. Tidak mau kemudian mengambil sikap kaku dan kasar tatkala melihat adanya hal-hal yang mengganjal pada perilaku anak tersebut. Kesabaran menjadi kunci utama di dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan anak tersebut. Oleh karenanya penting, masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita di sini untuk mengkaji dan memahami terkait dengan apa yang namanya kesabaran, secara khusus kesabaran di dalam mendidik anak-anak kita. Dan tentunya di sini kita akan membawakan beberapa dalil-dalil yang di sana terdapat hasungan, bahkan merupakan motivasi bagi kita semua untuk yang namanya istilah kesabaran ada batasnya itu harusnya dihilangkan sejak sekarang ini. Kadang orang tua itu suka kayak gitu, sabar itu ada batasnya. Yang bilang itu setan. Yang namanya sabar itu nggak ada batasnya. Bahkan di dalam mendidik anak, hendaknya berusaha disematkan yang namanya kesabaran. Terlebih-lebih kalau itu kaitannya seorang ibu, istri kita, ataupun yang kaitannya dengan satu instansi pendidikan, yaitu ustadzah-ustadzahnya. Tentu hal yang demikian ini lebih utama dan paling diutamakan mereka lah yang berusaha senantiasa menanamkan kesabaran tersebut. Wanita itu adalah orang yang lembut hatinya, ya kan? Yang namanya wanita itu kan lembut hatinya, mudah dia itu untuk luluh dan senantiasa biasanya mengedepankan kesabaran di dalam menyikapi segala fenomena sosial yang ada padanya.
Sikap hilm itu terdepan pada diri seorang wanita. Namun sangat disayangkan, tidak sedikit pula ternyata ada di kalangan para ummahat wal ustadzat yang kurang sabar di dalam mendidik anak-anak mereka. Di sini letak kita akan memberikan motivasi. Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita dalam perihal ini. Senantiasa mengedepankan kesabaran. Salah satu disebutkan di dalam Al-Quran, atau bahkan banyak di dalam Al-Quran, yang senantiasa menekankan pentingnya kesabaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk bersabar, terutama dalam menghadapi ujian hidup. Ya, yang namanya hidup itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dan mesti ada yang namanya ujian. Pasti dia akan mengalami apa yang namanya ujian dan cobaan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Kan begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan kita, wala nabluwannakum, dan sungguh kami telah, sungguh-sungguh kami akan uji kalian, bisyai'in minal khawf, dengan sedikit rasa takut. Takut kalau anaknya tidak menjadi anak-anak yang soleh. Takut kalau anak didiknya tidak sesuai dengan harapan. Ini masuk dalam hal yang demikian ini. Rasa takut, rasa cemas. Setan bermain di situ. Setan pasti berusaha yuwaswisu fi sudurina, memberikan rasa was-was di dalam hati kita. Terlebih-lebih dalam hal ini yaitu amalan yang sangat mulia dan paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu belajar dan mengajar ini tadi. Tentunya setan haris, dia akan bersungguh-sungguh untuk merusak itu semua. Salah satu yang di situ setannya sangat bersungguh-sungguh untuk merusak itu semua dengan cara menggoyahkan kesabaran yang ada pada kita. Makanya Allah ingatkan di sini, bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Rasa takut, rasa lapar. Para aba wal ummahat pasti diuji dengan ini. Ya. Para asatidah juga diuji dengan ini. Karena banyak sekarang asatidah ya, yang baru-baru misalkan ataupun yang sudah lama diuji dengan alju, rasa lapar, nggak siap jadi orang miskin. Banyak yang seperti itu. Sehingga akhirnya manhat apapun dilibas sama dia. Yang penting ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Ini ujian. Ya, ini ujian. Pasti terjadi pada diri kita. Kita pasti uji dalam hal-hal yang seperti ini. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Allah uji kita dengan kekurangan harta. Ya, anaknya minta jajan, kalau nggak minta jajan berulah, ujian. Dan itu mulai dari pendidikan kita itu dalam menempatkan anak itu dalam, ketika kita mengajar dan mendidik itu, memahamkan dia bagaimana caranya dia bersikap qanaah, bukan justru malah orang tuanya, wah anakku minta jajan, wah biniku minta uang belanja, tak ada duit nih,
bingung dia. Ya. Akhirnya punya statement, cari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Ini banyak orang sudah punya statement-statementnya seperti ini. Setan bermain di sini. Dan inilah yang dinamakan ujian. Wanaksim minal amwali wal anfus. Kehilangan jiwa. Ada anaknya yang meninggal dunia, atau istrinya, ataupun saudaranya, ataupun siapapun dia, orang-orang yang terdekatnya. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan hal yang demikian, dan ini pasti terlebih-lebih kalau kita menjadi seorang yang kita berusaha menjadi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujian dan cobaan itu pasti datang. Gak ada yang namanya orang tuh seorang yang beriman kemudian dia ongkang-ongkang kaki ya, santai aja, gak ada masalah dia. Siapa bilang? Gak mungkin, ya, tidak akan mungkin. Pasti akan ada ujian yang akan dialami. Dan disitulah Allah ingatkan kita ketika datangnya ujian-ujian tersebut, termasuk di dalam kita mendidik anak kita, termasuk di dalam kita mendidik anak-anak didik kita, murid-murid kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, wa basyyiris sabirin, beri kabar gembira mereka orang yang bersabar. Masyaallah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini penting ya, untuk kita selalu mengingat kesabaran tersebut, selalu menyematkan kesabaran tersebut, secara khusus di dalam mendidik anak-anak kita. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat ke 153. Masyhur, ini sering kita baca, namun tidak jarang kita yang melupakannya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong bagi kalian. Ini saya bahasakan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Jadi maknanya ista'inu bis-sabri was-shalah, jadikanlah kesabaran dan demikian pula jadikanlah amalan sholatmu itu menjadi penolong bagimu di dalam kehidupanmu, di dalam menopang segala kehidupanmu. Ini maknanya. Ista'inu bis-sabri was-salah. Dan itu real, nyata. Orang kalau yang selama masa hidupnya dia berusaha dan berupaya mengedepankan hal yang demikian ini, dua perkara di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan. Yang pertama, di dalam menghadapi fenomena kehidupan dia, secara khusus di dalam menghadapi anak-anaknya, istrinya, anak muridnya, dia kedepankan apa yang namanya kesabaran. Dan demikian pula dia menjaga sholatnya. Hal ini yang akan mempermudah jalan hidupnya. Dan inilah yang juga akan menuju kepada keberhasilan dia di dalam mendidik anaknya. Satu contoh saja, misalkan kita nyuruh anak, ini guru misalkan, pinginnya menerapkan sunnah, habis adzan sholat duhur, atau mungkin habis adzan sholat subuh tadi, dia bilang sama anak-anaknya, atau dia bilang sama anak muridnya, ayo sholat sunnah. Tapi dia sendiri malah tak kemana-mana, diam aja dia, nggak sholat dia. Bagaimana dia bisa menanamkan
sikap untuk si anak itu mau mengamalkan satu amalan sunnah dalam keadaan dianya sendiri tidak mencontohkannya. Gak usah jauh-jauh lah, yang di pondok misal gak usah jauh-jauh, di rumah sendiri saja. Anak itu akan menilai orang tuanya. Ya, anak itu akan menilai orang tuanya. Seperti apa orang tuanya di dalam mengamalkan amalan-amalan sunnah itu, secara tidak langsung, walaupun mungkin tidak spontan atau tidak instan, anak itu akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, tapi paling tidak anak itu tahu bapak saya senang sholat sunnah di rumah, umi saya sholat sunnah di rumah, sholat wajibnya tepat waktu, tidak telat-telat, tidak malas-malasan. Ini makna dan intisari daripada Allah Subhanahu wa taala nyatakan ista'inu bisobri wassalah, as-salah utama. Kalau kita mau memperbaiki keluarga kita, perbaiki sholatnya. Itu maksudnya. Sholat kita masih centang renang, sholat kita masih kayak capcay, sholat kita masih telat-telat. Bagaimana kita bisa mendidik anak kita? Wajar kalau kita tidak sabar, karena kitanya saja tidak memperhatikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin rahimani wa rahimakumullah, tentunya keutamaannya sangat besar. Orang-orang yang mereka mau mengamalkan hal yang demikian ini, Allah Subhanahu wa taala nyatakan innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah senantiasa bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemarin sudah kita sampaikan, ketika Allah telah menyematkan bahwa Allah cinta kepada seorang, Allah akan senantiasa bersamanya, itu menunjukkan bahwa Allah akan menjaganya. Tapi ada konsekuensinya, kita ketika dia mau mendapatkan hal yang demikian ini, amalkan yang Allah sebutkan di atas tadi. As-sabru wassalah, sabar, 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 perhatikan sholat, jangan sia-siakan. Qobliyah, ba'diyah, sholat witir minimal, ya, sholat duha. Nah ini mulai kita biasakan, ya. Apalagi kalau sholat duha itu keutamanya besar. Disebutkan dalam sebuah hadis, ketika seorang berangkat menuju salat subuh, la yuridu illa sholat, atau kama qala Rasulullah SAW, kemudian dia melaksanakan salat subuh, kemudian dia duduk di masjid tersebut, ya, sebagaimana yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian setelah datangnya waktu duha, dia melaksanakan sholat duha. Keutamanya besar. Keutamanya apa? Apa keutamanya? Seperti orang yang umroh, tamatan, kata Rasulullah SAW. Tapi jarang orang yang lakukannya. Ya wajar karena pahalanya besar. Wajar karena pahalanya besar. Setan sering menyibuk-nyibukkan kita. Seakan-akan kita itu menjadi orang yang paling sibuk. Wah, aku harus begini, oh aku harus begitu, oh harus begini. Akhirnya lupa. Pahala yang besar sudah dia tinggalkan. Tamatan, kata Rasulullah. Sempurna. Kalau kita lihat ringan, sebenarnya ringan. Sholat subuh, sebelumnya ada sholat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh, kemudian sholat berjamaah bersama dengan imam. Setelah itu dia duduk berzikir, ya, zikir pagi, atau mendengarkan ceramah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini. Setelah masuk waktu duha, dia langsung melakukan amalan sholat duha tersebut. Maka sama seperti orang yang berhaji ataupun berumrah, sempurna pahalanya. Ini salah satu bentuk amalan yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini tadi.
as-shalah. Perhatikan sholat. Kalau kita mau hidup kita itu baik, ya, diamalkan, akan tenang, enak, hati itu plong, menghadapi masalah, problematika rumah tangga, ya, problematika yang terjadi pada anaknya atau anak didiknya. Orang kalau dia perhatikan sholatnya, tenang dia, nggak gerusak-gerusuh, nggak tergesa-gesa, nggak kemudian langsung menikapi, nggak kemudian langsung memberikan hukuman yang tidak sepadan dengan perbuatannya. Itu kalau orang yang memperhatikan yang namanya sholat. Antum cek saja, perhatikan saja. Jangan dilihat maksudnya lihat orang lain, lihat diri sendiri. Aku ini kok nggak sabar. Ketika menghadapi anakku sendiri kok nggak sabar. Lah sholatmu piye? Sholatmu selama ini gimana? Ya cik kelang-kelang, cik malas-malasan, cik telat-telat, ono panggilan sholat, cik sibuk kalau HP nih. Ya ribut. Bagaimana kok bisa baik dia dalam mengurus anaknya, dianya sendiri centang perenang, dianya sendiri tak beres. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran, ya, yang sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini adalah sebagai penolong bagi orang yang beriman. Ya. Dalam konteks mendidik anak, kesabaran akan menjadi setiap kesulitan. Apapun kesulitannya, ya, banyak masalah pasti, apalagi di pondok pasti. Tapi kalau dia menghadapi itu semua dengan kesabaran, maka itu adalah modal utama dia di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Dan permasalahan yang akan dia putuskan pun akan menjadi baik. Tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru seperti yang disampaikan saya kemarin. Ya, dalam memberikan keputusan, ya, dalam memberikan statement pada anak tersebut. Karena yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan pada kita kalau kita mengutamakan kesabaran di dalam menyikapi segala keadaannya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang lainnya, ya, walaupun memang gampang kita mengucapkan sabar, iya saya sabar, iya saya sabar, nggih kula sabar. Ngomong itu gampang, tapi amalannya, ya, ketika disulut dia nggak disulut kesabarannya, bisa nggak betul-betul dia sabar menghadapi anak yang mungkin hiperaktif, ya. Banyak kejadian anak-anak yang memang, ya, notabene-nya dia kadangkala anak itu memang berbuat seperti itu, dia ingin cari perhatian. Mungkin ketika di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya, ya. Mungkin ketika dia di rumah kurang diperhatikan oleh orang tuanya. Di pondok dia cari perhatian. Ada satu kasus pernah terjadi di tempat kita, dan memang anak ini sudah berulang kali melakukan kesalahan, ya, melakukan satu kesalahan di pondok lain, daftar di pondok kita, kemudian disampaikan dari pondok tersebut, ini anak seperti ini, anak seperti ini, seperti ini. Awalnya berat memang, ya, karena memang belum lihat langsung, cuma dapat kabar dari pondok lain. Ini anaknya punya kasus merokok, punya kasus pacaran sama anaknya ikhwah, punya kasus sering keluar tanpa izin. Terus gimana? Ya, walaupun kita tidak mengeluarkan, dia sendiri yang mengundurkan diri. Satu sisi kita kan merasa berat di situ.
Nah, di sini diuji kesabaran kita. Berat memang. Nah, itulah letaknya bimbingan dari asatidzah yang ada, ustadz kita yang lebih paham dan lebih tua dari kita, dari sisi umurnya yang mereka lebih arif di dalam menyikapi itu semua. Ya, sehingga kitanya juga tidak tergesa-gesa, apalagi kita yang masih muda-muda. Ya, kadang kan lebih mengedepankan emosinya, lebih mengedepankan, oh nggak bisa, pondok kita itu bukan bengkel. Iya memang, siapa bilang pondok itu bengkel? Kan gitu. Nah, dia bilang pondok bengkel, tapi pondok itu tempat memperbaiki anak, bukan memperbaiki motor. Ya, kalau pondok itu semua adalah orang baik, bukan pondok namanya. Ya. Maka dari itu di situ ya sudah kita terima, tapi dengan syarat. Jadi memang ada istilah masa orientasi, ya seperti yang dikatakan Ustaz Aib kemarin itu, di kita itu namanya masa orientasi. Dilihat selama 3 bulan ini anak bagaimana. Awal mungkin masa orientasi beberapa hari, ya, nah, diberikan wejangan, tausiah, nasihat dari ustadz-ustadznya. Kemudian setelah itu ada masa orientasi, dilihat selama 3 bulan ke depan ini anak seperti apa. Qadarullah, masya Allah, ternyata buat kasus. Nah, disinilah baru mulai kita mendalami apa sih kasusnya, kenapa sih dia. Dalam menyepecahkan kasus itu pun jangan semua orang yang turun, paham ya? Secara khusus pengajar-pengajar itu, makanya ada istilah namanya guru BP itu. Karena memang tidak semua orang, tidak semua asatidzah yang dia berhak untuk memutuskan dan mendalami kasus yang terjadi pada anak itu. Ini semuanya ikut campur. Kok? Langsung lagi. Akhirnya mak rokok. Anaknya jadi tambah parah lagi. Kan gitu. Ketika terjadi kasus pun ada laporan misalkan, ya, laporan anak didik kita melakukan satu kesalahan yang fatal, jangan semuanya harus tahu. Asatidzah yang lainnya juga jangan kepo. Ingat, itu aib. Itu aib. Aib anak itu harus kita jaga. Sebagaimana halnya kita, ketika kita berbuat kesalahan, apa mau kesalahan kita itu tersebarluaskan? Karena ada yang kejadian seperti itu, ya, dalam menghukum anaknya terlalu keterlaluan, ya, sampai bisa di depan umum kalungkan satu tulis, saya tadi merokok, saya tadi pacaran, suruh mengelilingi pondok. Ini menurunkan mental anak namanya. Ini bukan sikap orang yang bersabar dan mendidik. Sama saja dia mengajarkan agar anak itu menjadi anak yang bejat. Bukan mendidik anak yang seperti ini. Tapi orang yang sabar, lihat bagaimana pemecahan satu permasalahan ketika terjadi. Dipanggil, guru BP-nya manggil. Walaupun ada sebagian asatidzah tahu, oh ya sudah, serahkan pada petugasnya, amanahkan kepada beliau. Setelah dikoreksi, setelah didalami, setelah dipahami, oh ini anak yang baru dibahas, bagaimana kita mengikapi anak ini tadi. Gak ada yang tahu, santri-santri yang lain gak ada yang tahu. Yang mengasih tahu pun, yang memberitahu santri tersebut juga diingatkan, kamu diam, jangan sampaikan ini kepada yang lain. Kenapa? Ingat sekali lagi, itu aib. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Ini anak seorang muslim, lahirnya saja dia adalah muslim, bukan kemudian kita sebarluaskan aibnya dia, distrap sampai berjam-jam misalkan. Itu bukan solusi, ya. Bikinlah satu hukuman, nanti mungkin ada insya Allah dalam pembahasan dari Ustaz Aib. Kalaupun seandainya kita memberi hukuman, tapi itu suatu hukuman yang dianggap itu bukan hukuman, tapi itu adalah sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, itu baik. Sebagaimana halnya kita,
Ketika kita belajar agama, Allah katakan wala taqrabus zina, janganlah engkau mendekati perbuatan zina. Dan kita juga mengetahui konsekuensinya kita berbuat zina itu apa. Ya seperti itu yang kita tanamkan. Seperti itu kita tanamkan pada dia. Oh, kalau saya berbuat zina, saya akanlah sama Allah ya, saya akan dihukum seperti ini dan seperti ini. Ada Mas Allah bukan oleh gurunya. Takutnya kepada Allah bukan takutnya kepada gurunya. Itu yang penting. Menanamkan yang sifat yang seperti ini memang yang paling sulit, paling susah. Rata-rata orang guru ataupun orang tua itu lebih mengedepankan kau harus takut sama aku. Itu repot. Akhirnya selama ini anaknya cuma takut sama gurunya atau sama orang tuanya. Ketika ada orang tuanya, ketika nggak ada orang tuanya, bebas dia. Kenapa? Penanaman pemahaman pada anak tersebut untuk takut kepada Allah itu nggak ada. Ini farahudin rahimani wa rahimakumullah. Contoh kasus seperti setelah didalami dilihat ternyata memang kurang perhatian dari orang tua. Anak ini memang sukanya iseng, sukanya apa ya, bikin satu inilah. Ya. Akhirnya diingatkan, dinasehati, perbuatanmu itu salah. Kamu tahu nggak merokok itu dosa? Tahu, Ustaz. Tapi kenapa kamu kerjakan? Diam. Ini ingat ya, jangan dilakukan lagi. Saya tidak bisa bantu kalau nanti kamu melakukan perbuatan ini lagi, kamu akan kami kembalikan kepada orang tua. Dan itu disampaikan kepada orang tua. Ada komunikasi terhadap orang tua. Setiap adanya kasus yang terjadi pada anak, secara khusus di pondok, komunikasilah dengan orang tuanya. Sekecil apapun, secara khusus para wali kelas. Saya sering sekali dapat teleponan, karena saya juga termasuk wali kelas di kelas MTS, yang kelas sabab. Sering sekali tanya, Ustaz gimana anak saya? Alhamdulillah, sepengetahuan saya selama ini baik. Jangan lupa doakan anak antum. Ini bagus, komunikasi seperti ini harus ada. Iya, saat anak-anak kan senantiasa berdoa. Ada sedikit kekurangan, ada sedikit pelanggaran. Wah, orang tuanya afwan akhi. Tolong antum datang ke rumah, datang ke pondok. Tolong dinasihati anak antum. Anak antum begini. Oh gitu. Seperti itu. Jadi nggak ada lagi cerita orang tua musuhan sama pengajar. Kan gitu ya. Sering itu terjadi, bukan hanya di pondok-pondok kita yang ada di sana atau di mana-mana pondok sama aja. Sampai pernah terjadi ya, yang dikisahkan Ustaz Aib, atau Anda dapat cerita sendiri dari salah satu asatidzah kita, terjadi karena dia buat SP dan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan orang tuanya. Taunya anaknya baik-baik saja, langsung dikasih SP 3 dia. Kaget orang tuanya, lapor ke polisi. Coba bayangkan, lapor ke polisi coba. Yang bingung siapa? Pondok kan? Yang jadi masalah sama jadinya pondok. Nah, ini penting. Ya, sekali lagi kesabaran itu modal utama. Jangan terburu-buru. Jangan menghadapi permasalahan yang ada pada anak itu seakan-akan dia itu musuh kita. Baik itu dia orang tuanya ataupun itu gurunya. Anggap itu anak kita kalau kita sebagai guru. Panggil dia. Jangan dimarahi, jangan dimaki-maki. Jangan diancam. Nah ini penyakit ya. Penyakit ya. Mengancam anak. Mau kalau kau lapor sama bapakmu nanti. Loh, kenapa rupanya kalau dilapor? Kalau memang perbuatan kita sebagai guru kurang tepat dalam menyikapi, ya jangan kayak gitu. Dirubah mindsetnya. Kalau kita nggak mau dikritik, maka coba rubah itu mindset kita itu dalam mengajar itu. Kritikan itu apa sih yang kaitannya dengan ini? Bagus enggak? Cocok tidak? Enggak cocok. Iya udah ditinggalkan. Cari metode lain.
juga sempat juga terjadi di dalam pondok-pondok yang ada itu. Ya, pengajar ketika diingatkan misalnya, diingatkan atau ada yang memprotes, ada yang mengingatkan sikap dan perbuatan guru misalkan yang tidak baik, yang kurang tepat. Nah, kemudian ketika tahu dia langsung mutung, apa mutung bahasa Indonesia, bahasa Jawa Medannya apa? Merajuk. Oh iya, gak lupa Medan dulu. Langsung merajuk dia. Padahal ada kaidah itu, innal mutunga la yajuz. Sesungguhnya mutung itu nggak boleh. Guru kalau mutung itu nggak ada, bukan sabar namanya itu. Ini kita harus kembang ke sabar. Orang mengkritik kita itu adalah satu hal yang baik. Kalau ada orang yang menasihati kita, itu baik namanya. Adilun nasihah. Nggak ada guru yang sempurna. Kita butuh nasihat. Nggak ada guru yang lepas dari dosa. Nggak ada guru yang maksum. Kita butuh nasihat. Kalau ada orang yang menasihati kita, terima. Selagi itu ada perkara yang baik. Jangan, apa kau? Aku guru, aku lebih paham tentang anak kau. Kau kerja apa di jalan? Nah gitu mas. Nah seperti itu. Sabar. Itu yang terpenting. Sabar. Sekali lagi pendidikan anak itu mulia. Kita berada di satu instansi pendidikan seperti ini nih, di sisi Allah itu mulia, besar pahalanya, tapi juga besar cobaannya, ujiannya. Inna idhamil jaza ma'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala yang Allah berikan pada kita itu diiringi dan disertai dengan besarnya ujian dan cobaan tersebut. Satu contoh di sini yang disebutkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang ketika itu belajar kepada Nabi Khidir. Ini juga sebagai bekal bagi kita. Perhatikan di situ. Kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam menjadi contoh konkret betapa sulitnya kesabaran. Sulit. Tidak ada yang mengatakan mudah. Ya, bahkan dikatakan oleh penyair as-sabru kasibri murrun zawaiqahu walakin awaqibahu ahalla min al-asri. Sabar itu kayak orang yang minum daun sambiloto atau makan daun sambiloto. Ada ya daun sambiloto di sini ada ya? Nggak ada. Apa yang pahit di sini? Sambiloto ya, paling pahit. Dan dibanding apa buah apa itu apa bukan pare itu nggak pahit itu, dimakan gini aja enak itu. Apa lagi bukan bertoa ya, itu sambil itu sambil bertoa itu yang kalau kita taruh di sini nanti di sini kan ini pahit. Apa namanya buah apa namanya itu, ada dia buahnya besar itu, mahoni ya, itu pahit mana dari buah mahoni, pahit mana? Nggak pernah coba kayaknya. Iya, buah mahoni. Nah, atau sambiloto lah, udahlah. As-sabru kasibri. Ibarat orang yang sabar itu seperti orang yang menelan buah itu tadi. Menelan sambiloto itu tadi. Pahit memang. Orang kalau sudah mengkritik kita, atau orang yang sudah, kalau dia menghadapi masalah itu rasanya sesek di dada. Apalagi muridnya. Orang muridnya dulu yang dia sayangi, dia kasih, ternyata buat masalah. Senang dia dulu sama muridnya, Masya Allah, rajin segala, ternyata buat masalah. Sakit hati kita itu. Orang tua melihat ada anak yang bermasalah, anaknya ketika dia didik dari awal, Masya Allah, bagus, kemudian tahu anaknya berkasus, sakit hati itu. Tapi bilang gak sakit. Tapi ingat, sabar. Itulah tempatnya. Memang pahit. Menelan kesabaran itu suatu hal yang sangat-sangat pahit rasanya. Akan tetapi ketika kita mau mengedepankan kesabaran di dalam menyikapi segala keadaan ini tadi, kata beliau, walakin awaqibahu ahalla minal asli.
lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Ditelan memang pahit, tapi hasilnya enak di bibir kita, enak di mata kita, enak di hati kita. Itulah kesabaran. Salah satunya yang disebutkan di sini di dalam kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-69, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamta rusyda. Kata Nabi Musa kepada Nabi Khidir, bolehkah aku mengikutimu supaya engkau mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah Allah ajarkan kepadamu. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Nabi Musa seorang rasul termasuk dari ulul azmi. Nabi Khidir seorang nabi. Tapi di sana Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia untuk belajar kepada Nabi Khidir. Menunjukkan bahwasanya di atas orang yang berilmu itu masih ada yang lebih berilmu lagi. Jadi jangan sosok kita. Jangan sombong kita. Jangan terlalu merasa pintar kita secara khusus di dalam mendidik anak. Aku tuh udah pengalaman mendidik anak. Sudah 20 tahun aku mendidik anak. Gak berhasil gak? Ya, lah ya berarti kan belum. Kan gitu. Jadi pengalaman iya boleh dijadikan sebagai sebagai pembelajar, maksudnya sebagai ilmu bagi dia, ya. Karena memang guru, kalau ada kata bilang guru terbaik itu adalah pengalaman, kan gitu. Tapi kalau ternyata pengalamannya bukan pengalaman yang di atas sunnah, ya nggak terpakai. Pengalaman yang sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syariat, dia nggak kepakai. Tapi kalau landasannya di atas Al-Quran dan As-Sunnah, walaupun engkau sudah berpengalaman seperti itu, tapi ingat masih ada yang lebih daripada diri. Nabi Musa alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti Nabi Khidir, belajar tentang kesabaran. Bayangkan, Nabi Musa saja diperintahkan untuk belajar tentang kesabaran kepada Nabi Khidir. Apa jawaban Nabi Khidir alaihi salatu wassalam? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabara. Kata Nabi Khidir alaihi salatu wassalam, sungguh kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar dengan apa yang nanti akan kita jalani. Nabi Musa ketika itu merasa, mana wong? Apa jawabannya? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhibbihi khubra. Bagaimana aku bisa dikatakan tidak sabar? Sabar yang belum terjadi kok. Sabar yang belum ini. Nah, diizinkan akhirnya oleh Nabi Khidir. Dan terjadi apa yang terjadi? Sabarkah Nabi Musa ketika itu? Tiga kejadian dari perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Khidir dan Nabi Musa, dari 2-3 kasus yang dialami, 2 kasus ini Allah ingatkan melalui Nabi Khidir betapa beratnya kesabaran tersebut. Tidak langsung terburu-buru di dalam memutuskan suatu atau di dalam memberikan statement ketika dia melihat suatu kejadian. Lihat, antum bisa dalami itu ayat itu, subhanallah. Ya, yang pertama kejadian tentang perahu. Ya, fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahu malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbah. Itu pengajaran yang diberikan Nabi Khidir. Tapi sebelumnya
Apa statement yang dikeluarkan oleh Nabi Musa? Qala agharaqta lituhriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Diingatkan oleh Nabi Khidir. Apa sebelumnya Nabi Musa mengatakan, kamu kenapa menenggelamkan kapal ini? Kok bisa kamu tenggelamkan? Itu kasihan mereka itu. Orang-orang miskin yang cuma hanya dia berbekal dengan kapal ini tadi yang dia gunakan untuk mencari maisha. Kok tega kamu menenggelamkan kapal ini? Agharaqta beli ahla, lupa ini. Agharaqta litughriqa ahliha gitu ya. Laqad ji'ta syai'an imra. Statement yang salah yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Diingatkan oleh Nabi Khidir, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'a sabra. Kan sudah saya bilang pada kamu, wahai Nabi Musa, kamu tuh nggak bisa sabar mengikuti aku. Subhanallah. Demikian pula yang kedua. Wah, kedua lebih parah lagi. Ya kan? Apa kisahnya? Pembunuhan. Dia bunuh anak muda. Aqatalka nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad ji'ta syai'an imra. Kalau secara sepintas yang dia lihat, nah ini kita coba dalami ini apa yang disebutkan Nabi Musa. Memang secara zahir begitu harusnya. Yang dia ungkapkan itu seperti itu. Yang nampak itu seperti itu. Tapi kalau itu semua didasari di atas ketidaksabaran, berbeda nanti statement yang diberikan. Berbeda nanti jalan yang harus dilakukan. Kalau itu dijalani di atas ketidaksabaran. Tapi kalau dia mau sabar, dia akan paham. Oh, ternyata wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Sengaja ini anak dibunuh karena khawatir ini anak bukan menjadi anak yang saleh, tapi menjadi anak yang durhaka dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun jangan dijadikan dalil, oh boleh berarti Ustaz bunuh anak ya, jangan. Itu zaman dahulu. Ya, zaman syariat sebelum datangnya syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dua, perjalanan yang di situ Nabi Musa alaihi salatu wasallam tidak bisa bersabar di dalam menghadapinya. Dan memang demikian berat sabar tersebut. Dialog ini mengajarkan bahwa bersabar atau kesabaran adalah satu syarat utama dalam proses belajar dan mengajar. Kenapa? Di awal mula ketika Nabi Musa mau belajar kepada Nabi Khidir, Nabi Khidir mengatakan apa? Innaka lan tastati'a ma'iya sabr. Kalau kamu mau belajar, sabar. Kalau kamu mau mengajar, sabar. Ini kata beliau. Tanpa sabar, sulit bagi seorang guru ataupun orang tua dan demikian murid dengan pula murid untuk mencapai tujuan daripada pendidikan tersebut. Maka harus didasari itu semua di atas kesabaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bentuk kesabaran yang mesti dan harus ditanamkan pada diri seorang hamba langsung dipraktekkan oleh Rasulullah SAW pada kehidupan beliau. Di dalam beliau mendidik anak-anaknya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW adalah teladan kesabaran yang sempurna, termasuk dalam berinteraksi terhadap anak-anak. Ya. Bukan justru beliau malah ditakuti, tapi justru beliau disenangi. Ya. Bukan justru malah beliau dijauhi, sebaliknya beliau dikasihi.
banyak anak-anak yang senang terhadap beliau. Salah satu contoh atau salah satu kejadian atau contoh ya, yang disebutkan oleh para ulama, yaitu kisah yang dikisahkan oleh Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang mana ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Yang mana Anas bin Malik, sahabiyun jalil, beliau selama 10 tahun berkhidmat membantu Rasulullah SAW. Maka di sana beliau ceritakan selama 10 tahun itu apa sih pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, khadamtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Perhatikan di sini. Ini kita harus sadar di sini. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, lihat di sini. Bagaimana Rasulullah dalam mendidik anak-anaknya, keluarganya. Fama qala li uffin qattun wala li syai'in sana'tuhu lima sana'tuhu wala bi syai'in taraktuhu lima ta'tuhu. Ini kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Selama 10 tahun, kata beliau, aku berkhidmat kepada beliau, aku membantu beliau. Namun kata beliau, tidak sekalipun beliau berkata Ufin itu kan enggak pernah dikatakan. Dia enggak pernah. Apalagi lebih parah lagi. Apalagi omongan yang kotor, omongan yang jelek, omongan yang tidak baik, lebih jauh dari Rasulullah SAW. Berarti kita seorang pengajar atau sebagai orang tua masih jauh dari pendidikan yang diajarkan Rasulullah. Ini kata beliau. Tambah lagi, beliau bilang, sampaikan di sini, walau li syai'in sana'tu lima sana'tu, gitu. Dan juga tidak pernah aku melihat Rasulullah mengkritik ketika aku melakukan suatu perbuatan. Apa yang kau lakukan itu? Paham ya? Apa yang kau lakukan itu? Enggak pernah Rasulullah mengatakan demikian. Atau aku meninggalkan satu perbuatan, kemudian kenapa aku tinggalkan itu? Enggak pernah keluar dari ucapan Rasulullah demikian. Tapi perkataan-perkataan yang lemah lembut yang keluar dari Rasulullah. Ya sama seperti halnya kita kalau kita mau mengaplikasikan dengan keadaan yang kita di sini, di pondok kita ini, ada anak kita, anak murid kita yang melakukan satu perbuatan, panggil dia. Tanya, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Bukan diteriak-teriaki, bukan dimarahi. Atau diingatkan, gak usah dengan ucapan seperti itu. Kamu tahu kamu salah. Anak kalau diingatkan seperti itu, dia pasti akan menjawab. Bukan diawali dengan memarahinya, menghardiknya, apalagi kalau awalannya itu pakai mukadimah olahraga, ya olahraga tangan, pang, pung, pung, pak, kan gitu. Pakai olahraga kaki, olahraga tangan, sudah selesai, nggak akan mungkin dia mengaku. Tapi kalau dari awal dia diingatkan, kamu tahu kamu salah, sudah jujur aja lah. Ustaz sudah banyak yang ngasih tahu, sudah banyak saksi. Karena itu kan, ini Ustaz saya mau melindungi saya. Karena orang yang berbuat salah biasanya berusaha untuk mencari perlindungan. Salah, ya gitu. Dia akan berusaha untuk mencari perlindungan. Bagaimana caranya supaya dia dilindungi? Lah disitulah tempat kita untuk mengingatkan atau untuk melindungi dia. Sudahlah, coba. Kenapa kamu melakukan seperti itu? Ya Ustaz, saya ternyata saya gini sebutkan. Oh, ya sudah. Tapi setelah ini berjanji ya, kamu gak usah melakukan lagi. Jangan dilakukan lagi, tinggalkan ya. Ya Ustaz, afwan Ustaz, anak betul-betul khilaf.
Enak, anak itu kalau sudah diingatkan dengan hal-hal yang seperti ini, dia berusaha untuk kembali, itu kita juga tenang hatinya, kita juga legowo. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadits ini menunjukkan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa dalam mendidik dan membimbing anak-anak beliau, orang-orang yang ada di bawah perwalian beliau, para sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ketika itu, ketika kita mungkin mendengarkan kisah ketika ada orang Badui kencing di pojok ujung Masjid Nabawi, para sahabat sudah mau mukul waktu itu, sudah mau marah-marah, sudah marah-marah bahkan. Tapi Rasulullah SAW menghadapinya dengan kesabaran, menghadapinya dengan lemah lembut, dan itu lebih diterima oleh orang lain. Ini khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata kasar, bahkan pada hal-hal kecil, menjadi contoh nyata kesabaran dalam mendidik. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Jam berapa ini? Udah jam 6:30, udah lewat banyak ya. Kita ambilkan satu kutipan seorang ulama ya, terkait tentang pentingnya kesabaran di dalam mendidik anak. Ya, di sini kita bawakan ucapan daripada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala pernah ditanya tentang nasihat beliau. Ya, beliau pernah ditanya tentang nasihat. Atau maksudnya di sini dimintai nasihat. Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri menjawab, memberikan statement yang sangat baik sekali, dan itu harus kita dalami dan resapi di dalam hati kita. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Alaika bis-sabri fa innahu la ya'qilu anka illa man sabara." Subhanallah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, hendaklah kamu bersabar, karena tidak ada orang yang lebih berakal darimu kecuali apabila dia lebih sabar dari kamu. Coba bayangkan. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat dan sangat penting kita berusaha dan berupaya di dalam menjalankan pendidikan ini. Landasi itu semua di atas kesabaran. Mau itu yang laki-lakinya, ustadznya, ataupun itu ustazahnya, lebih ditekankan lagi. Kenapa? Para wanita itu hatinya itu lebih gampang terkoyak, hatinya itu lebih gampang tersakiti. Ya, kalau ustazahnya sudah tidak sabar, lah gimana nanti anak didiknya? Ya, jangan-jangan sama suaminya juga dia tidak sabar. Kopi ya kok bang, kan gitu kan? Kau macam-macam lu kopi aja kok bang. Mak bini kayak gitu udah susah lah, udah cari lagi aja lah, kan gitu. Jangan antunna ya ummahat wala satiba wa ustadat, lebih utama untuk bersabar. Kenapa? Lebih dituntut di situ. Jihadnya dia itu ya di situ. Mendidik anak-anak suaminya, jihadnya dia. Kalau laki-laki berjihad di jalan Allah, perang kan gitu, paling utama. Tapi jihadnya para wanita itu adalah di dalam mengemban amanah yang diberikan oleh suaminya, yaitu mendidik anak-anaknya. Jangan pula mendidik suaminya pula. Suami dididik, mati loh suaminya, dimek-mek sama dia kan. Jangan. Nah ya, kita harus perhatikan hal yang demikian ini. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ya pada kesempatan kali ini dalam permasalahan kesabaran tersebut adalah yang pertama, kesabaran adalah fondasi utama dalam mendidik anak. Ya, ini cepat aja kalau udah jam segitu. Kemudian yang kedua, tanpa kesabaran proses pendidikan akan dipenuhi dengan emosi negatif. Itu pasti, harus antum pahami semua itu.
kekerasan dan ketegangan yang justru merusak hubungan guru dan murid, serta merusak hubungan orang tua dan anak. Itu kesimpulannya. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta perkataan para ulama salaf dengan jelas menunjukkan bahwa kesabaran adalah kunci untuk membentuk karakter anak yang baik. Orang tuanya sabar, anaknya sama baik. Kalau orang tuanya nggak sabar, ya wajar kalau anaknya bejogal, kata orang Bagan Batu. Nah, dulu Bagan Batu kan dikasih tau bejogal. Apa itu bejogal? Ya, apa ya bahasanya? Kayak orang Bagan Batu. Ya, anaknya nggak beres, anaknya nggak mau ini. Ini kata beliau. Dan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis kalau dia membentuk karakteristik anak itu dengan kesabaran itu tadi. Kemudian yang terakhir, rahimahullah, kesabaran adalah investasi jangka panjang. Jadi nggak ada namanya batasan sabar ya. Kesabaran itu adalah investasi jangka panjang yang akan membuahkan hasil berupa anak-anak yang saleh dan salehah, berbakti kepada kedua orang tuanya, kepada gurunya, dan yang terutama mereka pasti berakhlak dengan akhlak yang mulia. Ini hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, sedikit sebagai tambahan bagi kita. Semoga ini bermanfaat secara khusus sekali lagi bagi diri saya pribadi. Ya, bukan maksudnya di sini saya lebih berilmu, tapi saya juga belajar sama dengan antum sekalian. Monggo bareng-bareng sama-sama kita perbaiki diri kita masing-masing. Ya, kita perbaiki diri kita masing-masing. Kita berusaha mendidik dan mengajar anak-anak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, dan demikian pula sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam al-hadis. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi ala hadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.